Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Poltekip Angkatan 54. Nama Intan Fauzi Oktaviani, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Hukum Keuangan Negara yang diampu oleh Ibu Nanik Pangestuti. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengembalian kerugian negara melalui peradilan. Untuk selengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Upaya pengembalian aset merupakan suatu proses yang sangat sulit, bahkan dalam keadaan yang ideal sekalipun. Upaya pengembalian aset merupakan proses kompleks dan multidisiplin. Pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan agar tidak memberikan dampak yang lebih buruk lagi dan dimaksudkan agar kerugian negara yang ditimbulkan dapat ditutupi oleh pengembalian dan pemulihan. Proses pelaksanaan pengembalian dan pemulihan kerugian negara dapat diterapkan dengan prosedur jalur pidana, perdata, dan administrasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu melalui pengembalian kerugian negara melalui proses pidana. Melalui jalur pidana, kejaksaan dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai rangka mengembalikan kerugian negara. Tindakan yang dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap. Tindakan-tindakan tersebut antara lain yang pertama yaitu penelusuran harta kekayaan. Penelusuran atau pelacakan harta kekayaan yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa menurut hukum acara pidana, yaitu upaya pelacakan yang berkaitan erat dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang sesuai tercantum di pasal 1 butir kedua KUHP. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada penyidik dan penyelidik dan penuntut umum mengenai harta kekayaan tersangka atau terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Tujuan dari penelusuran harta kekayaan tersangka ini adalah untuk mengidentifikasi apakah harta kekayaan tersebut di mana penyimpanan harta kekayaan, alat bukti terkait kepemilikan atas aset, dan hubungannya dengan perbuatan yang telah dilakukan di mana hal tersebut telah membuat kerugian terhadap negara. Yang kedua adalah penyitaan aset atau harta kekayaan tersangka. Sesudah dilakukannya penyidikan dan telah terkumpulnya keseluruhan informasi yang berkaitan dengan aset-aset, barulah dilakukan penyitaan aset atau harta kekayaan milik tersangka atau terdakwa. Tindakan penyitaan tersebut bertujuan untuk mengamankan aset atau harta kekayaan milik terdakwa yang terhubung dengan kerugian negara yang telah terjadi, agar pengembalian pas dan sesuai dengan pihak yang berhak sesuai putusan pengadilan. Dalam praktiknya, istilah penyitaan aset atau harta kekayaan oleh kejaksaan atau penyidik ini lebih dekat dengan istilah pemblokiran. Pemblokiran yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pengembalian kerugian negara dapat dilakukan terhadap rekening milik tersangka, sertifikat, surat-surat kendaraan, dan barang-barang bergerak lainnya. Yang ketiga yaitu penuntutan pembayaran uang pengganti. Langkah kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara melalui jalur pidana dapat dilaksanakan dengan cara menuntut tambahan pidana mengenai pembayaran terhadap uang pengganti senilai dengan kerugian yang telah ditimbulkan oleh tersangka atau terdakwa. Lalu yang terakhir adalah eksekusi atau melaksanakan putusan pengadilan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara. Setiap eksekusi putusan berada di tangan jaksa penuntut umum, juga pidana uang pengganti. Untuk melakukan eksekusi, kejaksaan melakukan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Selain melaksanakan perintah sebagaimana tersebut yang tertuang dalam putusan berkaitan dengan pidana penjara, di sisi lain, terdapat hukuman lain yaitu berupa kurungan pidana denda, barang bukti, dan biaya perkara.
Kejaksaan juga melakukan putusan yang berisi pidana tambahan berupa uang pengganti. Khususnya terhadap pidana membayar uang pengganti, tidak dibayarnya uang pengganti, seorang terdakwa bisa dipidanakan. Harta kekayaan milik terdakwa yang berhasil disita tersebut akan dilelang dan uang hasil lelang akan dipergunakan untuk melunasi uang pengganti yang harus dibayar untuk menjadi atau melunasi tanggung jawab dari seorang terdakwa. Apabila hasil uang dari lelang belum mencukupi untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa, maka akan diperhitungkan berapa jumlah kerugian negara yang masih menjadi tanggungan terdakwa dan berapa lama kemungkinan terdakwa harus mendekam di penjara sebagai upaya mengganti atas tanggung jawab uang pengganti. Jika upaya pengembalian kerugian negara melalui penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak dapat dilakukan, maka dilangsungkan hukuman penjara sebagai ganti atas tambahan pidana membayar uang pengganti. Lalu yang kedua yaitu pengembalian kerugian negara melalui proses perdata. Ketika timbul kerugian negara akibat dari pengelolaan yang dilakukan oleh persero dan perum serta perseroan terbatas lainnya, negara berupaya untuk mengembalikan kerugian tersebut. Dalam upaya pengembalian kerugian negara melalui peradilan, berarti negara harus menempuh penyelesaian berdasarkan instrumen hukum perdata termasuk hukum acara perdata, di mana negara bertindak selaku pihak penggugat terhadap persero, perusahaan umum, atau perseroan terbatas lainnya yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dalam bentuk kedudukan selaku pihak tergugat. Pengembalian kerugian negara melalui peradilan boleh dilakukan bersamaan dengan pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Hal tersebut didasarkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Yang pertama, pengembalian kerugian negara melalui peradilan dengan pengembalian kerugian negara di luar peradilan memiliki prosedur yang berbeda. Yang kedua yaitu kerugian negara yang dikembalikan di luar peradilan bukan merupakan sanksi atau hukuman, melainkan hanya bersifat pengganti atas kerugian negara yang ditetapkan oleh BPK. Yang ketiga yaitu kerugian negara yang dikembalikan melalui peradilan merupakan sanksi atau hukuman berupa denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor atau KPK. Lalu yang terakhir adalah pengembalian kerugian negara dengan hukum administrasi negara. Ketika seorang pejabat negara atau pegawai negeri dalam pelaksanaan tugasnya melakukan kerugian negara, maka tepat bila diterapkan instrumen hukum administrasi dalam rangka mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan. Berdasarkan penggunaan instrumen hukum administrasi, bila terjadi kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri, tidak boleh menggunakan pertanggungjawaban secara hukum pidana, kecuali dalam pelaksanaannya wewenang terdapat upaya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Berarti hal ini boleh diterapkan pertanggungjawaban pribadi yang berujung pada pertanggungjawaban secara pidana. Dalam hal ini ada dua bentuk penyelesaian dalam ganti rugi kerugian negara tersebut, yakni berupa yang pertama tuntutan ganti kerugian. Kepada pegawai negeri, tuntutan ganti kerugian dikenakan tidak bendahara atau pejabat lain yang melakukan perbuatan melawan hukum karenanya, baik disengaja maupun atas kelalaiannya yang dapat menimbulkan terjadinya kerugian negara. Yang kedua, tuntutan perbendaharaan. Tuntutan ini dikenakan kepada bendahara sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun sebagai bentuk kelalaiannya yang telah menimbulkan terjadinya kekurangan perbendaharaan negara. Kompetensi pembebanan ganti kerugian berada pada BPK.
Secara singkat, upaya pengembalian atau pemulihan kerugian perekonomian negara melalui pidana uang pengganti berdasarkan keputusan Jaksa Agung dilakukan sebagaimana hal tersebut. Yang pertama, dibuatkan surat penagihan dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat. Langkah kedua yaitu terpidana menghadap karena dipanggil jaksa eksekutor, ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan yang isinya sanggup ataukah tidak sanggup membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar, disertai dengan surat tidak mampu yang berasal dari kelurahan atau kepala desa. Setelah itu, setelah uang pengganti diterima dari terpidana, maka Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi setempat membuat surat perintah yang memerintahkan jaksa eksekutor atau Kasipitsus atau Kasubsi Penuntutan Pitsus untuk menyerahkan yang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat. Bendahara khusus atau penerima setelah menerima uang pengganti dalam jangka waktu 1x24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan belangko surat setoran penerima negara bukan pajak atau yang disingkat SSBB ke kas negara dengan mata anggaran penerimaan melalui bank. Langkah terakhir yaitu jika terpidana tidak membayarkan uang pengganti, maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti. Apabila pembayaran tidak dapat sekaligus dilakukan oleh terpidana, maka lebih mengarah kepada penyelesaian pidana non-litigasi yang dilakukan dengan negosiasi, bahwa terpidana dapat membayarkan dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan sampai dengan lunas membayar uang pengganti sejumlah dengan yang telah disebabkan kerugiannya kepada negara. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengembalian kerugian negara melalui peradilan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.